Zaman dulu ya, kalau kita mau bebas finansial, ya kita harus punya aset dan kita harus kerja keras, punya bisnisnya harus gede. Lalu kemudian kita beliin aset. Zaman dulu nih ya, ini zaman dulu sebelum era teknologi. Asetnya apa? Emas misalnya, saham, properti yang mana ya semuanya memerlukan modal dan memerlukan modal yang cukup besar. Sehingga orang yang betul-betul akhirnya bisa menjadi kaya, yang bisa bebas finansial, yang bisa time freedom, financial freedom, yaitu hanya segelintir orang yang benar-benar sukses, yang karena mereka punya pekerjaan dengan gaji yang besar, misalnya para direktur atau para business owner. Kalau kaum jelata seperti kita susah zaman dulu ya. Apalagi yang teman-teman yang cuma tamatan SMP, tamatan SMA, nggak dapat kerja. Zaman dulu mau kaya mimpi gitu, susah, hampir nggak bisa. Kecuali ya punya cantelan orang-orang hebat yang kemudian kita kebawa. Nah itu faktor keberuntungannya besar banget, faktor hokinya besar banget. Nah tapi sekarang tahun 2023 dan seterusnya, ini menjadi percakapan yang berbeda. Kenapa? Karena gini, pada prinsipnya ya, kalau kita mau jadi orang kaya, kita harus financial freedom dulu. Karena kalau kita mau jadi orang kaya, kita harus dapat kesempatan. Oke? Dan susah banget dapat kesempatan menjadi orang kaya kalau kita masih terikat sebagai karyawan jam kerjanya. Susah. Kita kalau mau kaya harus gaul sama orang kaya. Harus bisnis partneran dengan orang kaya. Gimana kita mau partneran dengan mereka kalau mau ketemu aja susah, harus nunggu cutinya di ACC dulu, susah. Jauh lebih gampang kita jadi orang kaya kalau kita udah financial freedom. Artinya apa? Ya kita harus financial freedom dulu kalau kita mau kaya. Nah, syarat financial freedom apa? Syaratnya adalah kita harus punya passive income yang bisa membiayai lifestyle kita. Itu syaratnya. Supaya bisa punya passive income, kita harus punya aset yang bekerja pada saat kita lagi tidur, pada saat kita lagi berlibur. Jadi si aset ini bekerja keras untuk kita. Saya nggak bilang uang bekerja untuk kita ya, karena kalau saya bilang uang bekerja untuk kita, artinya kita harus punya uang untuk dipekerjakan. Ini kan nggak, saya bilang ini aset, dan aset zaman sekarang itu bukan sesuatu yang harus dibeli lagi. Jadi kita yang nggak punya modal pun sebetulnya bisa punya aset. Contohnya apa? Nah ini yang kamu lagi tonton ini contohnya. Saya paling suka menggunakan contoh ini. Kenapa? Ya karena ini depan mata, real. Contoh nyata, konkret, bukan cuma janji manis gitu loh. Jadi video-video YouTube yang saya bikin ini hanya modal handphone aja yang ada kameranya. Lalu kemudian saya uploadnya pun biasanya saya numpang wifi di tempat makan, di gym atau dimanapun saya numpang wifi, saya upload. Lalu kemudian sekali saya upload video ini, yang nonton kan terus-terusan ada nih. Yang nonton kan akan datang terus-menerus. Dan setiap kali ada yang nonton dan ada iklannya, saya dapat passive income. Jadi terima kasih ini kamu udah memperkaya saya, udah ngasih saya passive income. Dan saya tuker waktu Anda dengan sebuah pengetahuan yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, aspirasi, dan motivasi untuk kamu juga bisa nih melakukannya. Tapi kalau misalnya saya nggak pede, saya nggak pengen muka saya dilihat orang gimana, ada mungkin miliaran konten di YouTube yang nggak tahu siapa yang bikin, mukanya nggak ada, dan itu yang nonton ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan, puluhan juta. Kita nggak tahu siapa yang bikin, muka orangnya bagaimana. Jadi bukan alasan sebetulnya nggak pengen muncul depan kamera, jadi akhirnya nggak bisa bikin konten. Itu udah bukan alasan lagi, itu males aja gitu loh. Males, akuin aja dirimu males. Paling tidak dengan mengakui diri kita males, saya sadar, oke, berarti kalau saya rajin saya bisa, kan gitu aja. Lalu kemudian kemarin ada lagi nih yang komen nih, ada nggak cara yang lebih mudah karena saya nggak ngerti caranya bikin konten. Gini ya, ada cara yang lebih mudah, ada. Kamu beli saham. Beli aja saham, jadi passive income kok. Beli aja properti, beli tanah jadi lahan parkir. Itu passive income kok. Gampang, nggak usah bikin konten. Tapi mahal. Jadi gini,
Kalau misalnya kita mau kurus, analogi ya, lalu kemudian saya nggak mau diet, saya nggak mau olahraga, tapi saya mau kurus, minta digampar nggak? Sama aja, ada orang yang maunya financial freedom, mau punya passive income, tapi nggak punya modal duit, nggak mau modal usaha, nggak mau modal effort. Ya sama aja kan, minta digampar juga gitu loh. So please, bikin konten itu bukan sesuatu yang kita perlu S3 untuk bisa ngebikinnya. Kita nggak perlu skill-skill khusus, enggak, ada banyak banget tutorial gimana cara bikin konten dan sangat-sangat mudah sekali. Dan softwarenya juga udah banyak yang kalau kita spend waktu setengah jam, 1 jam juga udah bisa kok makainya, gampang sekali. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan loh buat kamu nggak punya passive income sekarang, karena ada banyak banget cara untuk kamu bangun passive income sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, dan mudah-mudahan kamu yang nonton video ini dan nonton video ini sampai habis bisa segera punya passive income. Saya doakan kamu sukses, saya doakan kamu financial freedom. Terima kasih banyak, jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.